Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Saya bilang, saya akan dukung Bapak asal ada pernyataan siap melaksanakan syariat Islam. Saya bilang saya tersinggung dengan perkataan Habib. Saya tanya, syariat Islam apa yang tidak bisa dilaksanakan di Indonesia? Dan sejak lahir saya melaksanakan syariat Islam. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar. Jangan korbankan NKRI hanya untuk rezim curang dan zalim. Dan dia sebenarnya juga tokoh lokal, bukan transnasional yang ada seperti HTI, itu kan transnasional. Ya, kemudian juga mungkin ada aliran lain yang transnasional. Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Ada kejadian, kalau ingat, kejadian 1 Juni di tahun 2008 di Monas. Dia FPI itu memukulin orang-orang yang bikin acara di Monas. Ya. Saya perintahkan Kapolri agar ditangkap, walaupun di situ tidak ada Habib Rizik. Saya kira karena dia itu ingin lebih cepat mau berubah. Padahal kan merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita itu ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada, berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Nah, kalau itu ditabrak, terjadi benturan. Tapi kalau dulu tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana yang sekarang membela beliau itu dulu? Beredar sebuah video pendakwah Tuan Guru Bajang atau TGB yang tengah menyindir ex pentolan FPI Habib Rizik Syihab atau HRS di media sosial. Video tersebut viral usai dibagikan akun pengguna Twitter Putra Bahungga 87 seperti dilihat Senin 28 Juni 2021. Terlihat dalam video tersebut, TGB mengungkapkan bahwa Habib Rizik sudah dikriminalisasi sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau sudah diterdakwakan, diadili dan dipenjara, dan menghabiskan waktu di penjara sampai bebas. Kemudian ia pun mengaku heran lantaran pada saat itu justru pendukung Habib Rizik tidak bersuara dan diam soal kriminalisasi ulama. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Ada kejadian, kalau ingat, kejadian 1 Juni di tahun 2008 di Monas. Dia FPI itu memukulin orang-orang yang bikin acara di Monas. Ya. Saya perintahkan Kapolri agar ditangkap, walaupun di situ tidak ada Habib Rizik. Kalau sekarang tersangka tapi selesai SP3, tidak jadi karena tidak cukup bukti. Tapi kalau dulu tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana yang sekarang membela beliau itu dulu? Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi? Apakah masih tidur seperti Ashabul Kahfi yang sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana, tutur Tuan Guru Bajang. Karena itu, ia pun kemudian mempertanyakan kemana para pembela saat Habib Rizik dipenjara sebelum pemerintahan Jokowi. Kemana Anda dulu ketika beliau dipenjara sebelum masa Jokowi? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama?
tidak ada yang ngomong begitu, padahal yang diderita Habib Rizik dulu itu jauh lebih berat dari yang sekarang, ungkapnya. Maka itu TGB menilai para pembela Habib Rizik saat ini bukanlah pembela, akan tetapi tidak suka dengan Presiden Jokowi. Artinya apa? Suara-suara yang menggunakan nama beliau Habib Rizik sebagai alasan kriminalisasi ulama, sebagai suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada Presiden Jokowi, tukasnya. Artinya apa Bapak-Bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada Presiden. Diketahui pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Rizik Syihab pernah dipenjara pada tahun 2008. Ia mendekam dalam kurungan selama 1 tahun 6 bulan. Selain Tuan Guru Bajang atau TGB, Yusuf Kala juga mengungkit masa lalu Habib Rizik yang saat ini divonis penjara selama 4 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Menurut Yusuf Kala, Habib Rizik pernah ingin memberikan dukungan kepadanya pada Pilpres 2009. Hanya saja Rizik meminta syarat kepada Yusuf Kala saat itu berpasangan dengan Cawapres Wiranto. Habib Rizik bilang ia mau mendukung saya kalau saya siap menjalankan syariat Islam. Tuturnya dikutip di YouTube Berita 1 Jumat 25 Juni 2021. Yusuf Kala tersinggung dengan ajuan syarat dari Habib Rizik. Saya tanya, syariat Islam apa yang tidak bisa dijalankan di Indonesia? Habib Rizik diam. Dan karena itu kami tidak sepaham, ujarnya. Saya bilang saya akan dukung Bapak asal ada pernyataan siap melaksanakan syariat Islam. Saya bilang saya tersinggung dengan perkataan Habib. Saya tanya, syariat Islam apa yang tidak bisa dilaksanakan di Indonesia? Dan sejak lahir saya melaksanakan syariat Islam. Sama dengan Habib dan teman-temannya ini. Kan melaksanakan syariat Islam. Apa yang melarang? Kan tidak ada yang melarang. Apanya lagi yang mesti dimasukkan ke undang-undang? Saya tersinggung itu kalau aturan yang ada di kitab suci kemudian mau dimasukkan dalam undang-undang atau perda, itu merendahkan kitab suci, Pak. Ya diam. Dan karena itu kita tidak sepaham. Kami dari kota suci Makkah Al-Mukarramah sepakat untuk tetap komitmen dalam perjuangan menuju perubahan. 2019 ganti presiden. Dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden yang apa ya, amplifiernya ya enggak tinggi gitu di dalam memberantas itu. Ingin melakukan sesuatu yang cepat begitu. MUI mesti bersikap. MUI tidak boleh lemah. MUI harus berani. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau saya memang harus berlandas pada rel mekanisme yang ada di negara kita ini. Dan itu menjadi komitmen saya, yaitu dalam kerangka NKRI. Nah, itu saya kira karena dia itu ingin lebih cepat mau berubah. Padahal kan merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita itu ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Nah, kalau itu ditabrak terjadi benturan. Dan saya tidak pernah secara pribadi memang benturan dengan beliau, tidak pernah. Ya, kita berjuang, saya melalui jalur Majelis Ulama Indonesia dan dia tentu dalam banyak hal kadang-kadang bisa bertemu, tapi juga kadang-kadang tidak bisa bertemu. Saya kira itu yang ingin kita perjuangkan ini, tapi caranya berjuang yang beda. Kalau saya memang harus berlandas pada rel mekanisme yang ada di negara kita ini. Dan itu menjadi komitmen saya, yaitu dalam kerangka NKRI. NKRI dari Sabang sampai Merauke tetap harus bersatu. Sejengkal tanah pun tidak boleh lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia yang tercinta. Jangan. Kami dari kota suci Makkah Al-Mukarramah
sepakat untuk tetap komitmen dalam perjuangan menuju perubahan. 2019 ganti presiden. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari Pilpres curang dan zalim.